Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa lagi teman-teman di pertemuan ke-12, yang mana kali ini kita akan membahas 4 topik juga. Meliputi yang pertama adalah motivasi, topik kedua adalah proses-proses munculnya motivasi, topik yang ketiga adalah tujuan motivasi, dan topik keempat adalah konsep dan model dari motivasi. Nah, untuk menghemat waktu kita langsung aja masuk ke topik yang pertama, yaitu motivasi. Itu apa dan mengapa penting? Jadi menurut Jalaluddin Rahmat, motivasi adalah kekuatan atau energi gitu ya, yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu guna mencapai tujuan tertentu. Jadi motivasi ini berasal dari bahasa Latin, yaitu movere gitu, yang berarti menggerakkan atau penggerak. Nah, kenapa kok ini penting? Karena relevansinya dengan dunia kesehatan. Yang pertama, untuk diri sendiri gitu ya, atau yang bersifat intrinsik. Motivasi ini adalah bahan bakar bagi adik-adik untuk bertahan menghadapi perkuliahan yang semakin lama ya akan semakin berat. Ya, rasa sopannya semakin menantang gitu. Jadi apa yang membuat adik-adik memilih jurusan ini, begitu misalnya. Sementara yang ekstrinsik atau bagi orang lain, lebih tepatnya mungkin nanti bagi pasien gitu ya, motivasi ini bisa menjadi modal bagi teman-teman. Jadi teman-teman bisa memotivasi pasien gitu ya, agar dapat tertib dan termotivasi untuk jadi lebih sehat. Misalkan untuk teman-teman dari farmasi, ya, memberi motivasi agar pasien lebih tertib dan lebih disiplin dalam proses pengobatan. Sementara dari teman-teman fisioterapis gitu, mungkin bisa memberi motivasi untuk disiplin dalam melaksanakan terapi dan juga rehabilitasi kayak gitu. Nah, topik yang kedua itu adalah proses munculnya motivasi. Jadi motivasi sendiri itu bisa digambarkan gitu ya sebagai siklus yang berkelanjutan. Nah, menurut Alex Sobor, siklus ini ada beberapa. Yang pertama itu adalah adanya kebutuhan. Jadi proses dari motivasi itu ya. Yang pertama adalah adanya kebutuhan atau need yang tidak terpenuhi. Nah, gitu. Jadi individu atau seseorang itu merasa adanya kekurangan atau kebutuhan yang kemudian memunculkan ketegangan, lebih tepatnya ketegangan mental gitu ya. Misalkan kebutuhan akan ilmu, kebutuhan akan pengakuan, atau kebutuhan akan rasa aman gitu. Jadi contoh realnya gitu ya, ada seorang mahasiswa yang merasa nggak mampu gitu menjawab pertanyaan dari dosen gitu ya. Nah, ini kan ada kebutuhan akan kompetensi yang tidak terpenuhi kan, yang akhirnya menimbulkan ketegangan mental pada diri mahasiswa tersebut kayak gitu. Lalu proses yang kedua adalah dorongan atau drive. Jadi kebutuhan yang tidak terpenuhi tadi akan menciptakan dorongan internal yang memicu tindakan. Nah, dorongan ini menjadi energi psikologis gitu ya, untuk mengurangi ketegangan mental. Contohnya ya, muncul dorongan untuk belajar secara lebih giat gitu ya, agar kedepannya itu bisa lebih aktif dalam kelas ketika oleh dosen diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan proses yang ketiga adalah perilaku atau behavior. Jadi dorongan tadi diwujudkan dalam tindakan nyata yang searah dengan tujuan yang sudah diset dari awal tadi. Nah, misalkan mahasiswa tadi akhirnya jadi sering baca buku, terus jadi
sering bikin rangkuman materi, terus juga bahkan sampai latihan public speaking gitu ya, agar bisa menyampaikan pendapatnya dengan lebih bagus, lebih efektif gitu. Lalu yang keempat, proses yang keempat itu adalah pencapaian tujuan atau goal gitu ya. Jadi perilaku yang tadi itu diarahkan untuk mencapai tujuan, untuk memuaskan kebutuhan yang awal tadi. Nah, contohnya ya mahasiswa yang tadi akhirnya berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan, bahkan sampai berdiskusi gitu ya dengan dosennya gitu. Ini kan terkait dengan kebutuhan di awal tadi kan, kebutuhan ketika dia tidak mampu menjawab pertanyaan dari dosennya gitu. Nah, yang terakhir itu adalah pengurangan ketegangan atau tension reduction gitu ya. Jadi ketika tujuan sudah tercapai, ya ketegangan yang dirasakan sebelumnya ini akan mereda, karena ya udah terpenuhi kebutuhannya, ya udah terpuaskan keinginannya kayak gitu. Nah, siklus ini akan berulang lagi ketika kita punya tujuan atau kita punya keinginan atau tujuan atau harapan, yang mana ya dalam seumur hidup manusia pasti akan selalu punya semua itu, selalu punya keinginan, selalu punya tujuan, selalu punya harapan. Jadi motivasi ini adalah siklus yang akan terus berjalan seumur hidup manusia, seperti itu. Nah, topik yang ketiga adalah tujuan motivasi. Jadi tujuan dari motivasi dapat pada untuk mengarahkan dan menopang perilaku. Yang lebih rincinya gitu ya, mengarahkan perilaku atau directing behavior ini, motivasi membantu seseorang untuk memusatkan perhatian dan ini ya energi untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya motivasi untuk lulus gitu dengan IPK tinggi. Nah, kita kemudian mengarahkan seluruh sumber daya kita untuk mencapai itu. Ini adalah tujuan perilaku dari segi mengarahkan gitu ya, mengarahkan perilaku. Tujuan motivasi dalam segi mengarahkan perilaku. Yang berikutnya adalah menopang perilaku atau sustaining behavior. Jadi motivasi ini memberikan daya tahan gitu ya terhadap perilaku seseorang ketika dia mengalami masa sulit atau mengalami tantangan. Tapi karena dia punya motivasi yang kuat, ya akhirnya dia terus teguh, tetap berpegang pada tujuannya yang sudah di-set dari awal gitu. Terus ada juga untuk meningkatkan intensitas dan kegigihan. Semakin kuat motivasi, ya akan semakin gigih pula usaha yang dilakukan seseorang untuk mencapai goal atau tujuannya. Dan yang terakhir adalah meningkatkan pencapaian atau performance. Ya pada akhirnya motivasi yang tepat dapat meningkatkan pencapaian kita gitu ya terhadap goal yang kita inginkan, seperti itu. Nah, untuk topik yang keempat atau topik yang terakhir adalah konsep dan model motivasi. Jadi ada beberapa konsep dan model dasar gitu ya untuk bisa kita bedah guna memahami motivasi dari seseorang. Yang pertama adalah motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Adalah konsep yang paling dasar. Jadi motivasi intrinsik ini ya motivasi atau dorongan yang berasal dari dalam diri kita sendiri, karena aktivitas tadi akan mendatangkan rasa senang, kepuasan, dan juga kenyamanan pada diri kita. Misalnya kita belajar farmakologi karena sungguh-sungguh gitu ya, tertarik dengan cara kerja obat atau reaksi obat dalam tubuh manusia, seperti itu. Nah, kelebihan dari motivasi intrinsik ini akan lebih tahan lama dan
lebih independen gitu. Jadi kita nggak gampang goyah gitu ya oleh serangan-serangan atau stimulus-stimulus dari luar yang tidak sesuai dengan motivasi kita gitu. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Ya ini yang motivasi yang berasal dari luar diri kita. Ini seperti ini ya, kebutuhan akan pujian, imbalan atau keinginan untuk menghindari hukuman atau perasaan tidak nyaman. Misal kita belajar keras untuk mendapatkan nilai A, karena nilai A ini tadi menjadi reward bagi kita, menjadi penghargaan bagi kita. Nah, sementara itu di balik itu kita tidak ingin mendapatkan nilai yang jelek, karena nilai yang jelek, misalkan nilai D gitu ya, itu memberikan rasa yang tidak nyaman atau mengancam bagi harga diri kita, katakanlah seperti itu. Nah, kekurangan dari motivasi ini bisa hilang sewaktu-waktu gitu ya, ketika imbalan atau ancamannya itu sudah tidak ada, karena ya ini memang pure tergantung dari kondisi ekstrinsik atau kondisi di luar dari individu tadi, kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya kedua motivasi ini penting, karena idealnya motivasi ekstrinsik seperti ingin dapat pekerjaan yang lebih baik, ingin hidup yang lebih nyaman gitu ya, ini dapat berubah menjadi motivasi intrinsik. Jadi dapat menumbuhkan kecintaan pada profesi yang dipilih. Jadi awalnya cuma ekstrinsik, tapi kemudian karena kita merasa cocok dan lain-lain gitulah, sesuai dengan nilai kita, dan akhirnya menjelma menjadi nilai ekstrinsik yang menancap dalam diri kita, gitu. Model lain atau konsep lain itu terkait dengan ini, hierarki kebutuhan Maslow, gitu. Ini kan Maslow itu punya dari kebutuhan gitu ya, meliputi kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan rasa aman dan kebutuhan rasa nyaman, terus kemudian kebutuhan sosial atau kebutuhan cinta, terus kemudian kebutuhan terkait harga diri, lalu kemudian yang paling atas itu adalah aktualisasi diri. Nah itu apa ya, kita bahas secara lebih dalam ya, saja ketika kita udah masuk ke perkuliahan kayak gitu. Nah jadi memahami motivasi ini sangat penting gitu ya bagi kita, karena ini juga akan membuat kita lebih mengenal diri kita sendiri, dan kedepannya akan membuat kita lebih mengenal pasien kita, atau kita jadi lebih nggak gampang menghakimi, lebih empatik gitu. Jadi sebagai mahasiswa ya, mungkin teman-teman saya kan akhirnya pernah ya tanya dulu, apa tujuan teman-teman kok kuliah di sini, kok ngambil jurusan ini, karena ini sangat menentukan gitu. Saya pengen tahu sebenarnya motivasi teman-teman itu apa gitu. Oke, saya kira cukup sekian 12. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.